Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sehat selalu. Saya doakan selalu semangat ya. 2 hari lagi kita menyambut tes. Oh, 1 hari lagi, mohon maaf. Ada sebagian dari teman-teman kita yang sudah tes di tanggal 27. Saya doakan untuk teman-teman yang tes di tanggal 27, semoga diberikan kelancaran, kesehatan, semangat, dan petunjuk ke arah jalan yang baik. Dan teman-teman yang tes lebih dari itu, semoga juga sama. Saya doakan semoga semua keputusan dari Allah, dari Tuhan Yang Maha Esa itu adalah keputusan yang terbaik. Apapun jalannya kita harus terima. Baik, langsung saja tanpa berpanjang lebar, kita langsung saja ya. Kemarin kita sudah membahas beberapa soal, tapi nggak cukup banyak. Di hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin. Oke, langsung ya. Jadi ini ada beberapa pernyataan. Kemudian ditanya dari pernyataan di atas yang menjadi prinsip utama dalam pengelolaan negara yang mencerminkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Ditunjukkan nomor, jadi ini implementasi ya dari Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kita baca satu persatu. Katanya negara menjamin kepentingan individu dan golongan. Ya, apakah ini menunjukkan prinsip dari Bhinneka Tunggal Ika? Iya. Ya. Individu dan golongan itu menunjukkan prinsip dari Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Negara adalah satu susunan masyarakat yang integral, segala golongan dan bagian. Apakah iya? Iya. Kemudian ekonomi pasar sebagai bagian yang harus diterima apa adanya. Apakah harus diterima apa adanya? Tidak ya. Karena ini ekonomi pasar itu juga bisa dibantu, dikendalikan oleh negara. Kemudian, negara tidak memihak kepada suatu golongan yang paling kuat. Benar atau salah? Benar ya. Kemudian, kepentingan individu perlu dikembangkan sebagai pusat peradaban. Apakah pusat peradaban harus selalu dengan sesuai kepentingan individu? Enggak, karena ada individu, ada golongan. Ya, jadi bukan ya. Jadi jawaban yang benar adalah 1, kemudian 2, 4. Yuk kita cek 1, 2, 4. Iya, jawabannya B. Ayo, siapa yang kemarin jawab sudah benar? Ini sebagai PR ya, dua soal ini. Kemudian soal selanjutnya, salah satu alasan dibentuk DPD adalah, ya jadi perlu teman-teman ketahuin bahwa DPD ini adalah Dewan Perwakilan Daerah. Aduh, belibet, mohon maaf. Sebagaimana singkatannya adalah Dewan Perwakilan Daerah. Jadi ini merupakan perwakilan daerah yang nantinya bertugas untuk menyampaikan aspirasi daerah kepada pemerintah pusat. Gitu kurang lebih ya. Jadi salah satu alasan dibentuknya DPD adalah mendorong kemajuan daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Ini bukan ya. Karena sekali lagi ini adalah suatu bentuk keterwakilan daerah ke pemerintah pusat. Jadi nanti aspirasi-aspirasi daerah ini disampaikan kepada pusat dengan diwakili oleh DPD. Oke, banyak potensi di daerah yang sudah dikembangkan dengan baik selama ini. Ini bukan ya. Mendorong putra daerah agar terpanggil untuk membangun daerahnya. Ini juga bukan. Memenuhi tuntutan demokrasi, ya ini memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah. Iya, benar ya? Ini adalah sebagai bentuk pemenuhan demokrasi. Itu memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah yang nantinya ini akan disampaikan kepada pemerintah pusat. Meminimalisasi potensi konflik dan ancaman yang terjadi di daerah. Ini juga bukan. Jadi jawabannya adalah D. Oke. Kemudian soal selanjutnya. Mengapa perilaku tersebut selalu ya dibaca di akhir? Dan jangan lupa untuk teman-teman yang baru mengikuti channel ini, saya ingatkan sekali lagi untuk kita mencoba untuk pause dulu video ini, kemudian teman-teman jawab, baru nanti kita bahas bersama ya, supaya cocokkan jawabannya kira-kira benar atau salah. Dan disclaimer untuk teman-teman bahwa soal ini bukan soal yang akan keluar nanti di tes TWK BUMN, tetapi seperti inilah kira-kira gambaran soal aplikatif. Sekali lagi, karena TWK ini baru pertama kali diteskan di BUMN, tahun lalu tidak ada, jadi kita juga masih menebak-nebak. Tapi kira-kira beginilah kalau soalnya adalah soal aplikatif. Adapun kalau teori, beberapa teori sudah saya berikan, sudah saya share
di beberapa video yang lalu, nanti boleh teman-teman cek ya di bagian deskripsi dari video ini, saya sudah cantumkan beberapa link. Oke, lanjut ya. Mengapa perilaku tersebut mencerminkan integritas terhadap bangsa Indonesia? Hayo apa ya? Soalnya kita baca bareng-bareng. Suatu ketika Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengendarai mobilnya dan ia melanggar rambu lalu lintas. Aduh, mohon maaf saya belibet bacanya. Pelanggaran tersebut tetap ditindak oleh petugas sehingga Sri Sultan menunjukkan surat-surat kendaraannya. Walaupun petugas akhirnya sadar siapa yang ditindaknya, Sri Sultan tetap meminta untuk ditilang. Oke, pertanyaannya, mengapa perilaku tersebut mencerminkan integritas terhadap bangsa Indonesia? Oke, yang A, keberanian ditunjukkan oleh petugas dengan menindak pelanggar walaupun ia adalah pemimpin. Jadi, di sini benar, petugasnya itu memiliki integritas sebenarnya. Tetapi, poin yang disampaikan di sini adalah integritasnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Oke, jadi tidak ya. Pelanggar rambu lalu lintas oleh seorang sultan wajib diproses lebih berat. Bukan ya, ini bukan integritasnya. Petugas sungkan untuk menindak tegas karena Sri Sultan adalah sosok yang berwibawa. Ini jelas tidak menunjukkan integritas. Tanggung jawab ditunjukkan seorang pemimpin tanpa rasa mentang-mentang berkuasa. Ini jawaban yang benar ya. Jadi ini merupakan integritas dari seorang pemimpin. Jadi tidak mentang-mentang berkuasa kemudian tidak mau ditilang. Penindakan atas pelanggaran yang dilakukan pemimpin akan dicontoh oleh masyarakat. Ini bukan ya. Jadi jawabannya adalah D. Baik. Soal selanjutnya, selain itu Soekarno memiliki predikat orator yang andal sehingga membuat semangat persatuan, kesatuan serta nasionalisme bangkit. Integritas Soekarno terhadap bangsa Indonesia tercermin dalam apakah A, karya-karya yang diakui oleh tokoh internasional. Ini bukan integritas Soekarno, karena Soekarno ini sangat identik sekali integritasnya dalam hal orator, kemudian proklamator. Oke, yang B, perannya dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, ini benar ya. Kemudian yang C, gaya komunikasi Soekarno yang andal dan berapi-api. Ini benar ini bahwa sikap Soekarno ini benar, tapi ini bukan hal yang menunjukkan integritas. Integritas itu sikapnya terhadap bangsa ya. Atau kalau konteksnya tempat kerja berarti integritas itu adalah sikapnya, loyalitasnya gitu ya terhadap tempat kerja. Kalau ini dalam konteks Indonesia berarti sikapnya yang diambil untuk menunjukkan loyalitasnya terhadap Indonesia. Kemudian yang D, sebagai arsitek, ia banyak mengerjakan rancangan bangunan. Tidak ya, Soekarno tidak merancang bangunan. Yang E, diakuinya Soekarno sebagai tokoh berpengaruh dunia. Iya, ini benar. Tetapi itu bukan sebagai sebuah integritas ya, karena ini diakuinya berarti tidak menunjukkan sikapnya. Meskipun Soekarno memang diakui sebagai tokoh berpengaruh dunia gitu. Jadi jawaban yang benar adalah B, perannya dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Oke, gimana teman-teman? Benar? Ya. Semoga benar semua ya. Oke, kita lanjut. Sebelum lanjut saya mohon maaf jika dalam video ini ada backsound yang mengganggu. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tetap share ke teman-teman. Ini juga sudah menyempatkan waktu, tetapi memang situasinya agak kurang kondusif sebenarnya. Semoga tidak mengurangi esensi saya untuk berbagi dengan teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Hubungan integritas dan Bhinneka Tunggal Ika pada peristiwa ini adalah, apakah ini harus dibaca soal sebelumnya? Iya, karena kita nggak tahu peristiwanya itu apa. Oke, kita baca ya. Di Indonesia terdapat suatu masyarakat yang mudah menerima pendatang. Ya, ketika ada warga dari tempat lain yang datang dan hidup di tempat tersebut mengalami kebingungan, maka masyarakat tersebut akan dengan senang hati membantu atau memberikan informasi. Baik, hubungan integritas dan Bhinneka Tunggal Ika, jadi hubungan antara sikap ya dan kebinekaan atau Bhinneka ini apa? Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda tetapi tetap satu. Dalam peristiwa ini adalah
Coba kita baca yang A, semua budaya Indonesia memiliki banyak kesamaan. Ini bukan ya, tidak menunjukkan hubungan antara integritas dengan Bhinneka Tunggal Ika. Semua orang Indonesia harus mempelajari budaya mayoritas. Ini bukan ya. Budaya Indonesia diakui sebagai budaya unggul di dunia. Ini juga bukan. Budaya mayoritas dapat ditemukan di seluruh penjuru dunia. Ini juga bukan ya. Kemudian, sikap menerima perbedaan dapat menciptakan persatuan. Iya, benar. Bahwa integritas kita adalah sikap kita untuk menerima perbedaan. Dalam menerima perbedaan itu dapat menciptakan persatuan. Jadi jawaban yang benar adalah E. Oke, lanjut. Soalnya adalah, apakah urgensi bagi pemuda untuk melestarikan Pancasila di era globalisasi? Oke, kita baca soalnya. Para generasi muda penerus bangsa dipandang belum memiliki kesadaran yang cukup atas ancaman dan gangguan dari luar. Not nih. Jadi generasi muda itu belum memiliki kesadaran yang cukup atas ancaman dan gangguan dari luar. Oleh karena itu, perwujudan nilai Pancasila di berbagai bidang terkendala. Oke, perwujudan nilai Pancasilanya terkendala karena kurangnya peran serta generasi muda. Jadi, apakah urgensi bagi pemuda untuk melestarikan Pancasila di era globalisasi? Apakah A, mengoptimalkan perannya dalam penegakan hak asasi manusia? Ini nggak ada ya dalam konteks pembicaraan soal di atas. Yang B, memperjuangkan nilai-nilai asli di Indonesia untuk menguasai dunia. Bukan. Orientasi kita berperan dalam dunia itu bukan untuk menguasai dunia. Kemudian yang C, menyebarkan gagasan Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa. Ini benar nggak? Benar ya. Jadi pemuda itu harus menyebarkan gagasan Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa. Supaya apa? Supaya gangguan dari luar atau ancaman dari luar itu tidak menggerus nilai Pancasila. Kemudian yang D, menangkal segala hal berbau asing karena mengancam identitas asli Indonesia. Apakah kita harus menangkal segala hal yang berbau asing? Tidak. Indonesia tidak menutup diri dari pengaruh global, tetapi kita memang harus menyaring mana yang berdampak positif dan mana yang berdampak negatif dari hal-hal yang berbau asing itu. Kemudian yang E, mewujudkan masa depan Indonesia sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa di ranah global. Ini juga tidak berkaitan dengan ancaman dan gangguan dari luar ya, tidak mengganggu. Yang mengganggu adalah yang dapat menangkal gangguan, maksudnya adalah menyebarkan gagasan Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa supaya gangguan dari luar dan ancaman dari luar itu tidak berakibat fatal ya, karena gagasan dari Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa ini sudah disebarkan dengan baik. Lanjut ke soal berikutnya. Jika Anda dan warga sekitar kejadian kecelakaan menjumpai peristiwa kecelakaan tersebut dan Anda bukan anggota keagamaan tersebut, tindakan yang tepat dilakukan adalah, ini nggak perlu dibaca dari awal karena kita sudah tergambar sebenarnya ya, apalagi cuma dua baris, sebenarnya kita sudah tergambar soalnya seperti apa ya. Kita langsung baca jawabannya. Apakah membiarkan supaya tidak disangka sebagai pelaku yang menyebabkan kecelakaan? Ini bukan ya, ini bukan sikap yang baik. Merekam dan menyampaikan kejadian kepada pihak yang berwenang, ini juga bukan perbuatan yang baik. Menanyakan terlebih dahulu identitas tiap korban tersebut, ini juga bukan ranah dan tanggung jawab kita. Menolongnya tanpa perlu menanyakan latar belakang ormas tersebut. Iya, jelas kalau ada suatu kecelakaan kita wajib untuk menolongnya tanpa perlu menanyakan latar belakang dari para korban kecelakaan tersebut ya. Kemudian yang E, memberitahukan kepada petugas kesehatan agar datang melakukan pertolongan. Iya, ini benar. Memberitahu kepada petugas kesehatan agar datang melakukan pertolongan ini benar. Tetapi kita juga harus lebih dahulu menolongnya tanpa perlu menanyakan latar belakang dari ormas tersebut. Karena kalau kita harus menunggu dari petugas kesehatan yang datang, kita akan membuang banyak waktu yang mungkin akan fatal bagi para korban. Jawabannya adalah D ya. Oke, lanjut.
Berikut ini yang menjadi alasan diperlukan sikap saling menghormati antar pemeluk agama adalah, ya, mau baca soalnya boleh, mau dibaca juga, mau tidak dibaca juga boleh, karena kita sudah dapat mengambil kesimpulan sebenarnya. Berikut yang menjadi alasan diperlukan sikap saling menghormati antar pemeluk agama adalah, apakah A dapat menyamakan agama yang berbeda? Tidak, agama yang berbeda tidak akan bisa disamakan. Kemudian, menghilangkan segala perbedaan yang ada. Ini bisa jadi bahan pertimbangan ya. Kemudian mempererat hubungan antar warga. Ini juga dapat menjadi pertimbangan. Memperkuat persatuan dan menghindari konflik. Ini juga bisa jadi bahan pertimbangan ya. Kemudian menghindari konflik dan menyatukan agama. Ini salah karena agama tidak dapat disatukan. Oke, kalau ragu kita baca dari atas. Adanya kasus pemaksaan suatu ajaran agama terhadap orang lain sangat tidak dibenarkan. Ya, pemaksaan ini sangat tidak dibenarkan. Selain bertentangan dengan agama itu sendiri, hal ini juga bertentangan dengan nilai Pancasila, sehingga diperlukan rasa saling menghormati terhadap agama kepercayaan orang lain. Berikut yang menjadi alasan diperlukan sikap saling menghormati antar pemeluk agama adalah, oke, jawabannya adalah untuk menghilangkan segala perbedaan yang ada. Jadi, kita tetap mempertahankan agama kita masing-masing, kita tidak boleh memaksakan, tetapi dengan sikap saling menghormati kita dapat meleburkan segala perbedaan yang ada, seolah-olah bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang baik gitu, yang dapat kita siasati. Oke, lanjut ya. Peristiwa tersebut memberikan aspirasi agar kita, pendek nih kita baca aja, pada tanggal 10 November 1945, seluruh rakyat Surabaya menolak menyerahkan diri dan memutuskan perang melawan sekutu yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Peristiwa tersebut memberikan inspirasi agar kita, kuncinya adalah di sini menolak menyerahkan diri dan memutuskan untuk berperang melawan sekutu. Ini adalah kuncinya. Jadi inspirasinya adalah apakah dapat mewarisi semangat kepahlawanan dalam mempertahankan NKRI? Iya, jelas, karena di sini menolak menyerahkan diri artinya mempertahankan NKRI. Ya, jelas ini ya. Kemudian terus bersemangat membangun dan mengisi kemerdekaan. Iya benar, ini benar, tetapi konteksnya tidak di soal yang ini. Mengambil hikmah dari peristiwa 10 November 1945. Iya benar, mengambil hikmah, tetapi inspirasinya bukan itu ya. Kemudian meneladani semangat Bung Tomo sebagai pahlawan nasional. Benar juga bahwa di tanggal 10 November 1945 rakyat Surabaya itu dipimpin oleh Bung Tomo, tetapi inspirasi dari ini dari nilai menolak menyerahkan diri dan memutuskan perang melawan sekutu itu bukan itu saja ya. Kemudian mampu menangkap pesan heroik pada peristiwa 10 November 1945 ini juga benar. Tetapi yang paling benar dalam konteks pertanyaan tersebut adalah mempertahankan NKRI. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal selanjutnya, nilai dasar keadilan yang terkandung dalam Pancasila berarti mewujudkan hubungan antar warga negara Indonesia dengan kesejahteraan serta keadilan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Pernyataan berikut yang termasuk contoh penerapan dalam mewujudkan nilai keadilan tersebut adalah, apakah A, dalam membuat keputusan harus berdasarkan musyawarah, mengambil mufakat. Yang B, menjalin sikap kekeluargaan tolong-menolong antar sesama manusia tanpa membedakan suku, bangsa, agama, ras, maupun golongan. Yang C, setiap warga negara dituntut untuk meningkatkan taraf hidupnya yang lebih baik dengan berusaha dan bekerja keras. Yang D, tidak membeda-bedakan suku, agama, ras dalam pergaulan masyarakat. Yang E, menghormati kepercayaan orang lain. Oke, boleh dijawab teman-teman. Yang ini boleh, yang ini juga boleh. Boleh di screenshot. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya insya Allah. Sukses selalu buat teman-teman, sehat selalu, semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.